Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Wenda Lestari. Di video keempat kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan uji analisis jalur. Nah, kebetulan waktu 2 tahun yang lalu, waktu saya S1 dulu, saya belum menggunakan analisis ini. Namun di kesempatan ini saya coba untuk melakukan memberikan tutorial terkait dengan analisis jalur ini. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita coba langsung aplikasikan dengan program. Nah, baik, untuk langkah pertama kita buka dulu aplikasi SPSS. Nah, seperti biasa tampilan awalnya ada data view dan ada variable view. Nah, untuk langkah pertama mungkin saya akan coba jelaskan sedikit apa itu analisis jalur. Nah, analisis jalur sendiri merupakan bagian lebih lanjut dari analisis regresi. Jika dalam analisis regresi, umumnya digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh langsung yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, sementara pada analisis jalur, dia tidak hanya menguji tentang pengaruh langsung saja, tetapi juga menjelaskan tentang ada atau tidaknya pengaruh tidak langsung yang diberikan variabel bebas melalui variabel intervening terhadap variabel terikatnya. Nah, perbedaan lainnya juga akan terlihat pada tabel koefisien. Koefisien estimasi pada analisis regresi dilihat pada unstandardized koefisien, sedangkan pada analisis jalur, koefisien estimasinya itu nanti akan dilihat pada standardized koefisiennya. Nah, pada tutorial kali ini saya menggunakan data dari penelitian yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja terhadap Motivasi serta Dampaknya terhadap Kinerja Guru SMA 1 Padang. Nah, jika dilihat, dia nanti kerangka konseptualnya adalah seperti ini. Nah, baik. Sekarang kita coba lakukan analisis di variabel view pada kolom name. Kita ketik X1, X2, Y, dan Z. Sementara pada kolom label X1 itu adalah gaya kepemimpinan. X2 itu adalah lingkungan kerja. Dan selanjutnya Y itu adalah motivasi, dan terakhir itu Z adalah kinerja. Nah, sudah. Langkah kedua, di data view kita lakukan ekspor data dari Excel. Nah, di sini datanya sudah saya blok semua. Kita klik copy, kita paste di data view tepat di kolom X1 ya. Kita paste. Kita tunggu outputnya dulu. Nah, dia sudah masuk ya datanya semua ke data view. Nah, untuk tahap pertama kita akan melakukan tahap 1, di mana ini adalah jalur regresi tahap 1. Nah, di tab ini kita klik analyze. Ini seperti biasa sudah sering kita lakukan, analyze regression linear. Nah, sudah. Nah, variabel dependen di sini pada tahap 1 ini, variabel dependen itu adalah motivasi atau Y, sementara variabel independen itu adalah kedua dari variabel X kita. Nah, ini dia variabel X1 dan X2 ya, kita pindahkan dia ke variabel independen. Nah, oke. Kita tunggu outputnya. Kita lihat, oke, ada variabel di move. Model Sumari ada ANOVA. Nah, sekarang kita coba fokus ke tabel koefisien. Nah, di sini coba kita artikan dia. Nah, dari hasil regresi model 1 pada tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari kedua variabel, yaitu variabel X1 ini adalah gaya kepemimpinan, nilai signifikansinya adalah sebesar 0,00. Yang X2 variabel lingkungan kerja itu nilai signifikansinya juga 0,00. Nah, artinya baik itu gaya kepemimpinan X1, lingkungan kerja X2, nah kedua-duanya itu memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00, yang mana ini lebih kecil dari 0,05. Nah, hasil ini memberikan kesimpulan bahwa model regresi 1, yaitu variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y, karena tadi nilainya di atas 0,05 ya. Nah, untuk ini maaf, kita close saja. Nah, untuk nilai R-square-nya coba kita lihat di tabel Sumari. Itu adalah nilai R-square sebesar 0,40. Nah, artinya apa? Nah, ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y itu adalah sebesar 40,4%, dan sisanya
sebesar 59,6% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, jika kita mau mencari nilai E1, nanti kita coba gunakan rumus dari, nah rumusnya adalah pada koefisien jalur model 1 ya. Nah, ini rumusnya adalah E1 sama dengan akar 1 dikurang R square. Nah, di mana tadi R square-nya sudah kita ketahui bahwa nilai R square-nya itu adalah sebesar 0,404. Nah, kita masukkan ke rumus. Nah, maka hasilnya akar dari 1 dikurang 0,404. Nah, hasilnya adalah 0,772. Nah, dengan demikian diperoleh jalur model struktur 1 sebagai berikut. Nah, ini dia. Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap motivasi sebesar 0,335, lingkungan kerja berpengaruh terhadap motivasi sebesar 0,402 dengan nilai estimasinya tadi 0,772. Nah, itu model jalur model 2 ya tadi kita lakukan. Nah, sekarang kita coba lakukan model tahap 2. Nah, ini coba kita close saja dulu. Nah, kita lakukan model jalur 2. Nah, seperti biasa kita klik analisis karena ini merupakan masih bagian dari analisis regresi, tetap kita klik analyze regression linear ya. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog seperti ini karena ini tadi merupakan model dari tahap 1. Nah, kita reset saja karena kita mau melakukan model tahap 2. Nah, semuanya sudah bersih kembali. Di model tahap 2 ini yang menjadi variabel dependen kita adalah kinerja atau Z. Sementara yang menjadi variabel independen itu adalah ketiga dari variabel X1, X2, dan Y. Nah, kita pindahkan dia ke kolom independen. Nah, oke. Kita tunggu. Nah, ini dia muncul kotak dialog seperti ini. Kita lihat dulu nilai koefisiennya ya. Nah, dari hasil model regresi model 1, pada tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari ketiga variabel, yaitu yang pertama gaya kepemimpinan atau X1, nilai signifikansinya adalah sebesar 0,21. Lingkungan kerja atau X2, nilai signifikansinya adalah sebesar 0,33, dan motivasi atau Y, nilai signifikansinya adalah sebesar 0,00. Nah, ini artinya apa? Ini artinya ketiga variabel baik itu X1, X2, dan Y memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Nah, kesimpulannya, regresi pada model kedua ini, variabel X1, X2, dan Y berpengaruh signifikan terhadap Z, terhadap kinerja. Nah, kita coba baca model sumari. Nah, ada R square-nya ya. Nah, di sini R square-nya ada sebesar 0,652. Nah, artinya apa? Saya agak terganggu tadi, mohon maaf. Nilai R square pada model ini sebesar 0,652. Nah, artinya hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan X1, X2, dan Y terhadap Z adalah sebesar 65,2%. Sedangkan sisanya sebesar 34,8% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Nah, jika kita ingin mencari nilai estimasi yang kedua, dapat kita gunakan rumus hampir sama ya dengan estimasi pertama tadi, dan ini dia. Kita coba. Nah, E2 sama dengan akar dari 1 dikurang R square. Sama dengan 1 dikurang, kita masukkan tadi nilai R square yang ada pada output kita, yaitu sebesar 0,652. Nah, jadi akar dari 1 dikurang 0,652. Hasilnya adalah 0,589. Nah, jika digambarkan, ini kita close lagi, aduh mohon maaf. Nah, jika digambarkan, maka tabel atau kerangka konseptual kita adalah seperti ini. Nah, ini bisa dibaca bahwa ini cukup panjang ya. Nah, ini dia tahap uji hipotesis dan pembuatan kesimpulan. Nanti kesimpulannya adalah analisis pengaruh X1 terhadap Y itu nilainya signifikan karena dia lebih kecil dari 0,05. Begitupun analisis pengaruh X2 terhadap Y masih signifikan juga, di mana dia tadi nilai signifikansinya 0,00, yang artinya ini lebih kecil dari 0,05. Dan nanti yang ketiga, analisis pengaruh X1 dan terhadap Z itu adalah sebesar 0,21 nilai signifikansi dari X1-nya.
Nah, ini lebih kecil juga dari 0,05 sehingga hasilnya juga signifikan. Nah, selanjutnya yang kelima itu pengaruh X2 terhadap Y dengan si X2 ini memiliki signifikansi sebesar 0,33 yang mana ini juga lebih kecil dari 0,05. Nah, selanjutnya analisis pengaruh Y terhadap Z itu sebesar 0,00 nilai signifikansi Y tadi. Nah, ini juga lebih kecil dari 0,05. Berarti terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Y terhadap Z. Nah, selanjutnya analisis pengaruh X1 melalui Y terhadap Z diketahui langsung dengan adanya nilai beta terhadap Z yaitu 0,335 dikali 0,609. Nah, hasilnya 0,240. Nah, coba kita lihat yang terakhir. Nah, ini analisis pengaruh S2 melalui Y terhadap Z itu adalah 0,402 dikali 0,692. Yaitu hasilnya 0,245. Nah, dari hasil yang tadi dapat kita simpulkan dari serangkaian pembahasan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa hasil hipotesis dari penelitian ini terbukti benar. Nah, itu tadi tutorial dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.